بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Di sini guru kita Al-Habib Attas memberikan nasihat yang begitu penting untuk kita semua. Beliau memuji perkumpulan kita saat ini, perkumpulan yang begitu baik, majelis ilmu, yang mana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hadirnya kita ke majelis ilmu lebih afdal dibandingkan salat 1000 rakaat, lebih afdal dibandingkan menghadiri 1000 jenazah, lebih afdal daripada menengok 1000 orang yang sakit. Kita hadir saat ini sesaat saudara sekalian mendapatkan kebaikan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi beliau mengisahkan kisah Al-Imam Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, seorang ulama besar. Beliau ini memiliki majlis ta'lim setiap hari Selasa di kampungnya sana. Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar memiliki banyak murid, di antara salah satu muridnya adalah Syekh Abdullah bin Sumair. Pernah sekali waktu Syekh Abdullah bin Sumair yang selalu melazimkan beliau tidak hadir, bukan hanya sehari tapi berhari-hari. Sehingga ketika datang, telah berlalu beberapa hari, datang Syekh Abdullah bin Sumair, maka ditanya oleh Habib Hasan bin Salih Al-Bahar, "Ya Abdullah, dari mana engkau tidak terlihat?" Maka Syekh Abdullah pun mengatakan, "Ya Habib Hasan, kami mendapatkan perkara yang luar biasa. Aku tidak hadir ke majelismu sebab mendapatkan sesuatu yang hebat, ya Habib Hasan." Apa itu? Dinyatakan sebab beberapa waktu yang lalu datang satu orang yang terkenal ahli maksiat, pemakan riba, rentenir. Datang kepada saya, pegang tangan saya, bilang, "Ya Syekh Abdullah, tolong bantu saya." Ditanya, "Apa yang kau inginkan?" Dia bilang, "Aku ingin taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Antarkan aku untuk keliling, untuk mengembalikan harta-harta yang telah aku ambil secara zalim kepada mereka." Maka aku temani beliau, ya Habib Hasan. Aku keliling dari satu rumah ke rumah berikutnya sampai akhirnya tuntas. Kemarin dia menghembuskan nafas secara akhirnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka saat itu Habib Hasan bertanya, "Ya Syekh Abdullah, tahukah engkau kenapa kok dia bisa taubat begitu hebatnya di akhir hayatnya?" Dia bilang, "Tidak tahu ya Habib Hasan." Kata Habib Hasan, "Ya Syekh Abdullah, sebab beberapa waktu yang lalu dia pernah hadir ke majelisku. Tujuannya bukan untuk hadir majelis ta'lim, tapi untuk mencari orang yang berhutang kepada dia, kebetulan hadir ke majelisku. Dia duduk di majelisku untuk nagih hutang. Tapi saat itu Allah turunkan rahmat dan dia pun kebagian rahmat dari Allah. Sebab saat itu dia mendapatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah." Dan juga dijelaskan Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar seorang ulama besar, wali Allah yang saleh dekat dengan Allah. Yang mana pernah sekali waktu dikisahkan ada satu orang, ya, membagi-bagikan daging, ada dapat daging onta. Dia pulang ke rumahnya, sebelum sampai rumah dia ada lihat di masjid ada orang salat jenazah, ya, ada yang meninggal dunia melaksanakan salat jenazah. Dia ikut salat. Ternyata yang memimpin salat adalah Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Saat itu dia salat sampai daging yang dimiliki oleh daging onta yang dia bawa tidak ditaruh di bawah, tapi dibawa sama dia. Dia salat sambil menggendong daripada daging onta. Selepas salam dia pulang ke rumah, dimasak itu daging, subhanallah, daging enggak masak-masak. Dipanggang enggak matang-matang. Dimasak pakai air direbus kagak matang-matang. Selalu dalam keadaan seperti itu. Artinya api enggak mempengaruhi itu daging. Sampai keesokan hari nanya ke teman-temannya, "Gimana? Daging onta sudah dimakan?" "Sudah, kita udah habis semua." Dibilang, "Kalau daging onta milik saya, subhanallah, dimasak agak matang-matang, tetap mentah. Api enggak punya pengaruh kepada itu daging." Maka ketika ditanya, "Memang apa yang terjadi saat engkau mendapatkan itu daging onta? Apa yang kau lakukan?" Dia bilang, "Yang aku tahu, waktu aku dapat daging onta, aku pulang ke rumah, di dekat masjidku ada orang lagi sholat jenazah. Aku sholat jenazah bersama mereka. Ternyata yang menjadi imam Habib Hasan bin Salih Al-Bahar." Bilang, "Oh pantas, sebab Habib Hasan pernah bilang, yang sholat bersamaku maka dagingnya diharamkan dari api neraka Allah." Maka saat itu dia menggendong itu daging onta, itu pun terharamkan dari api, saudara sekalian. Dan kita beruntung saat ini hadir ke majelis-majelis seperti ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Habib Attas menjelaskan, kalau tadi kita dengarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar dalam sehari dalam satu majelis enggak kurang daripada 70 kali, maka sudah sepantasnya kita sebagai umatnya lebih banyak lagi beristighfar. Kita banyak dosa, kita banyak salah, kita beristighfar pada Allah. Dan tadi ditalkinkan oleh beliau, istighfar yang insyaallah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga majlis seperti ini, dan juga beliau mendoakan kepada Al-Habib Jindan, juga keluarga beliau, juga orang-orang yang ikut membantu daripada terlaksana ini majlis. Insyaallah semua yang hadir saat ini mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.